Ini di sini jangan main, bahaya. Iya. Ya, kalau sempat dia sudah bengkak kali, itu susah. Kalau nggak bisa pelan lagi, udah kita udah parah. Iya, betul. Parah ya. Ini kanker ini ya? Iya. Di lidah. Waduh. Oke, malam teman-teman sekalian. Hari ini saya mau berobat ke rumah Sinse Aliang, menemani orang tua saya. Dan orang tua saya ini diduga sakit kanker paru ya. Malam. Tuh. Malam. Ini di perumahan Anggrek Mas ya. Saya mau ketemu dengan Sinse Aliang untuk berobat. Karena saya juga merasakan kesembuhan kan, jadi saya mau berbagi juga cerita dengan teman-teman lain yang penderita gitu loh. Besok berangkat ya? Iya, besok berangkat, makanya aku kasih tahu. Oh iya. Oke teman-teman. Mau ke Bali. Bali ya. Jadi ini bapak saya, kemarin kan saya. Bapak saya ini kemudian sekarang kena kanker paru katanya gitu loh. Jadi sekarang ini di badannya ini ada ini kok apa, ada selang untuk membuang air dari parunya. Operasi kan. Udah 2 kali dia masuk rumah sakit ini. Udah pernah operasi ya? Tapi operasi untuk ini ya, untuk buang cairan. Bukannya operasi ini ya. Jadi cuman buang cairannya karena di parunya ada cairan katanya. Awalnya kan belum tahu sakitnya apa, karena bisa TBC, bisa karena jantung, bisa karena kanker kan. Nah, diambillah sampelnya. Setelah diambil sampelnya, dibawa ke lab, diduga ada kanker paru. Nah, kemarin setelah masuk rumah sakit mau kontrol lagi, ternyata ada air lagi dalam parunya. Jadi dibawa lagi ke rumah sakit, ya 1 minggu lah dirawat di sana untuk membuang cairan. Dia itu airnya nggak bisa buang. Kenapa? Dia itu paru-parunya bermasalah. Dia makanya airnya kan nggak bisa buang. Iya, tapi ini loh, herannya gini, bapak saya ini sih nggak ada sesak gitu loh. Dia nggak pala mengeluh dengan sakitnya itu. Makanya dia kaget kalau bilang ada air, terus sekarang malah dibilang ada kankernya itu loh. Nah itu sekarang makanya saya juga bingung. Itu dia kalau dia terendam, itu bisa jadi satu penyakit kalau dia terendam. Oke. Paru-parunya. Iya. Sebelah ya. Nah makanya itu karena ada cairan, makanya dia dipasang selang untuk membuang cairan dalam paru itu. Tiap hari dikeluar gitu loh. Nah sekarang hari ini udah kering. Coba tengok Pak, ini di kantong ini selangnya nih. Ini lagi masih dipegang, masih belum dilepas. Kemarin itu dokter dia ada apa, dia cuma solusinya begitu aja. Enggak, kemarin dokter udah minta dia kemo. Saya bilang jangan kemo dulu. Kemo jangan. Nah, jadi kemo pasti aku bukan bilang apa. Satu lagi umur begini, itu pasti nggak tahan. Iya. Pasti. Ngomong-ngomong, kemarin saya punya saudara ada yang itu paman yang ini yang sakit kanker paru apa? Tenggorokan. Kanker lidah dia. Iya. Aku kan dia nama dia. Ya kamu datang aja, aku bilang. Iya. Katanya harga obat berapa? Oke. Ya aku kasih tahu bahwa Iya. harga obat ya 150. Kalau 2 macam ya 300. Itu aja. Oh, berarti dia belum datang sini karena kemarin dia minta pendapat saya kan, karena kan dia juga kaget, mereka juga kaget itu paman sakit kanker di ini kan, makanya kemarin mereka sempat ke Jakarta juga periksa lagi. Itu sebetulnya itu aku kasih tahu lah. Itu orang kadang anggap enteng ya. Satu, kenapa saya bilang dia anggap enteng? Ini di sini jangan main, bahaya. Iya, kalau sempat dia sudah bengkak kali. Itu susah. Kalau nggak bisa pelan lagi, udah kita udah parah. Iya, betul. Dia sama yang di Singapura.
Ini bukan orang nggak punya duit loh, punya. Duitnya berlimpah. Terus tangannya kita bukan dia apa, tapi dia tanya saya bilang bisa makan nggak, gitu aja. Kalau bisa makan ya kita usahakan, aku bilang. Tapi kalau nggak bisa makan, udah susah, aku bilang. Parah ya. Ini kanker ini ya? Iya. Di lidah. Waduh, Tuhan. Ini udah berapa lama ini? Udah lama juga. Udah lama ya. Terus sama ini tapi dia udah berapa juga dia? Hah? Sudah berapa ke dokter juga dia selama ini? Ini di rumah sakit. Aduh. Singapura. Aku bilang sama dia. Itu dokter nggak ada obat. Terus sana yang tuh ngerti tau nggak ngerti? Nggak ada obat. Aku tanya dia. Kita adu nggak? Nah, dia kan makan pakai selang. Ya kau taruh aja di selang itu. Kita kasih air kan masuk. Kita tes saja, kita bilang. Kita coba. Tapi dia mungkin ya di rumah sakit mungkin ya kan mungkin nggak boleh lah ya kan. Tapi nggak ada solusi. Jadi terus sekarang jadi gimana? Dia sekarang berobat sini juga nggak? Nggak bisa lagi? Nggak bisa. Sudah berat ya? Sudah. Kita udah tengok lah, suruh orang pintar pun udah tidak suruh tengok. Oh, udah nggak bisa lagi ya? Udah tipis lah harapannya itu. Iya. Tinggal pun 30% aja itu udah gitu. Bahaya lah. Tapi kalau ngomong kalau kayak bapak saya ini kondisi yang kayak gini bisa ya mas? Bisa ya? Bisa. Sebetulnya ya dia belum operasi belum apa, cuman kalau dari dokter sarannya kemarin dia minta langsung mau dikemokan. Saya bilang jangan dulu, makanya kita minta biar dia bisa keluar karena dokter bilang harus kemo. Cuman untuk stadiumnya kami juga belum, tapi memang dari hasil apa kita kasih itu, dokter itu bilang kita kasih obat ganti, satu untuk di paru-paru, yang satu untuk pembengkakan. Itu ada kayak pembengkakan semua itu dia bisa hilang. Coba Pak ini badannya yang dipasang selang itu. Taruh bawah selang ini kantongnya ini. Kebetulan hari semalam ini nggak ada lagi. Di sini. Airnya biasanya 400 cc, 300 cc satu hari. Merah. Ini tuh buang cairan dari paru ya. Ini di. Iya, dia itu gini. Di kantongnya. Paru-paru itu kan dia ada cairan itu. Itu jadinya paru-paru kita itu jadinya kayak apa? Kayak mana kita bilang ya? Kayak luka gitu. Itu karena apa coba? Karena kanker atau memang karena yang lain? Dia karena cairan itu kan tak bisa buang. Penyebabnya apa? Kalau dari itu kan dia cairannya nggak bisa buang, itu jadi kalau dokter bilang itu bisa jadi kanker. Sebetulnya itu bukan cairannya itu. Dia sekarang kan kita punya badan ini semua ini kan dia otomatis punya semua. Pembuangan ini semua otomatis. Terus? Jadi dia ini ada yang rusak kayak gitu, nggak bisa kerja. Jadi pembuangan itu nggak bisa. Tapi itu menurut saya kok itu tetap kanker bukan tuh? Obatnya buat kanker atau bukan nanti dikasih ini? Kita kasih nggak itu sebetulnya. Aku bilang itu kita kasih obat itu ada pembengkakan itu memang. Pembengkakan, bukan kanker. Dari sisi Kokola ya. Walaupun mereka bilang itu sana kanker gitu ya. Kalau orang itu kan bilang semua itu kanker. Oke, nggak apa-apa. Memang kalau memang bukan kanker kita pun senang karena saya juga kaget dibilang saya baru kena kanker. Ini kok nggak? Kalau sistem di dokter semua itu kanker. Ada heran. Jadi Pak, sedikit cerita. Sebenarnya saya merasa dulu nggak ada apa. Saya biasa lari-lari. Saya nggak merokok. Saya nggak pernah main malam-malam. Saya orang rumah. Jadi saya biasa dengan istri, mamanya jalan-jalan pagi-pagi. Tahu berapa
beberapa minggu yang lewat terasa seperti kalau mendaki gini aja nih seperti capek. Tunggu berhenti dulu itu aja. Itu ya, aku kasih tahu kalau kita itu jalan itu capek, itu bukan semua paru-paru Pak. Bapak jangan salah juga, itu bukan semua, itu persalahannya itu di paru-paru. Jantung kita pun itu bermasalah, itu pun biar bisa capek. Ya begitu saya juga tahu Pak. Jadi sekarang aku tanya kembali lah, umpamanya Bapak jalan, umpamanya nggak usah jauh lah sekarang, jalan, kalau umpamanya naik tangga gitu, bisa capek nggak? Ada sedikit memang ada. Ini detakannya kencang nggak? Saya nggak, memang nggak. Bukan di jantung kita. Nggak begitu keras. Saya kan tua Pak. Tiap pagi saya, tiap sore naik tangga kedua aja. Yang kedua ya. Ada kerjaan isi air. Capek nggak? Capek sedikit aja memang. Itu sebetulnya sekarang bukan di situ, jantung kita bermasalah. Jantung ya. Iya. Cerita di Bukan semua itu di paru-paru, enggak. Jangan kita salah juga. Ya juga mungkin bisa di jantung memang seperti pertama-tama. Memang kemarin juga ada bilang, dokter bilang ini ada kemungkinan jantung juga, tapi kan waktu itu belum pasti ya, karena harus pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pas lagi kontrol, katanya ada cek ada cairan di paru-paru, makanya langsung disedot untuk dibuang lah gitu loh. Itu makanya dia pembuangannya itu sudah nggak bisa kerja. Makanya itu dia ngendap. Oke. Nah, sama kita bilang kayak orang kena di ginjal, ya kan, cuci darah. Orang cuci darah itu dia nggak berani minum. Kalau yang parah kali itu dia langsung tak bisa minum. Bukan nggak boleh minum. Cuma mau minum pun es itu buang. Sebab dia nggak bisa kencing. Dia nggak bisa buang. Jadi kalau dia minum air banyak, naik, terendam paru-parunya. Jadi makanya itu dia pembuangan itu sudah nggak bekerja. Oke. Nah, itu. Ya tapi kadang pendapat dokter sama kita kan ada beda, kan gitu. Iya. Jadi sebaiknya sekarang Bapak ini konsumsi obat apa lain yang cocok pasien itu? Itu kan kita kasih obat paru-paru, tapi obat satu tumor muka, kan gitu. Satu itu supaya dia jangan panas dalam. Oke. Nah, 3 macam obat itu juga Bapak nanti makan. Ada 5 hari Bapak kasih kabar sama aku. Atau kalau ada 3-4 hari Bapak kasih kabar. Apa ada reaksi? Tapi pas ini tadi bilang ada apa? Obat tumor juga? Iya. Tumor itu kayak gini, ada itu untuk khususnya ada pembengkakan. Tapi bukan kanker berarti? Belum. Enggak. Bukan. Kita nggak ada obat ke situ. Kita nggak kasih obat ke situ. Enggak seperti saya lah. Ya, enggak. Bukan seperti saya. Enggak. Kalau saya kemarin kasih obat khusus ini ya. Iya. Enggak. Terus ini juga Bapak kadang-kadang memang gini ya, ini di luar penyakit yang sekarang dia juga ada susah tidur. Kadang BAB juga kurang lancar. Mungkin misalnya kalau ada obat yang bisa ke situ sekalian. Enggak. Itu BAB itu nanti gini. Makanya saya tadi kan udah bilang sama Bang Bayu. Aku kasih obat itu satu tuh panas dalam. Bapak itu dia makan itu nanti di BAB itu otomatis. Otomatis ya? Iya, otomatis nanti dia Bapak ini aku kasih tahu. Kenapa saya tadi kasih itu obat panas dalam? Dia ada panas dalam. Panas dalam. Dia kalau orang panas dalam buang air besar susah. Oh gitu. Itu udah pasti. Ya, nanti lu makan obat itu dia buang sendiri. Oke. Dia buang sendiri. Untuk susah tidurnya gimana? Kalau susah tidur itu level dia ada masalah. Oh karena usia? Bukan level. Oh level. Levelnya ada mengendap api. Jadi kita kasih dia obat level 1.
Oh. Jadi 4 macam. Itu dia nanti udah enak gitu. Tidurnya pun udah enak. Buat BAB-nya pun itu udah gampang. Tapi gini kalau ini kan besok dia besok ini mau ke rumah sakit, mau cabut ini mungkin atau mungkin mau sekalian kontrol lah ya. Kalau nanti ada obat dari dokter gimana? Dikasih obat dari dokter? Gini aja, kalau dikasih obat sama dokter, bukan itu terserah bapak mau ambil pun nggak masalah. Cuma kalau mau makan obat dokter, diselisihkan itu 1,5 jam. Boleh juga? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Coba nanti kan gini ya, kita makan obat, makanya kita mesti mau kita bandingkan. Iya. Saya kasih bapak makan obat, kan nanti bapak makan mana lebih, bapak bandingkan mana lebih bagus, kan gitu. Kalau obat dokter itu ya nggak ada manfaatnya, kita apa kita lanjutin. Kan gitu. Tapi kalau mau makan itu selisih 1,5 jam itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Boleh lah. Ya. Ini kalau dia tunggu deh, kau ngomong juga. Jadi teman-teman ya, kebetulan bapak saya ini kemarin baru keluar dari rumah sakit ya. Kalau hasil pemeriksaan dokter dugaannya ada kanker paru-paru, tapi mungkin tadi dari sini saya ngomong berbeda ya sedikit ya, mungkin dari sisi ilmunya agak berbeda. Tapi intinya saya juga merasakan pengobatan di sini. Ya, Januari kemarin saya juga sakit kanker usus dan diponis sudah harus kolostomi dan kemoterapi. Tapi karena saya menolak untuk melakukan pengobatan secara medis, saya juga berobat dengan herbal ya. Ya puji Tuhan sampai hari ini ada kemajuan yang luar biasa saya rasakan dalam penyakit saya ini ya. Walaupun saya belum 100% sembuh, tapi saya merasakan dari Januari sampai sekarang bulan Juni saya sudah melihat ada perubahan yang besar dalam kesehatan saya. Padahal dari sisi dokter saya sudah divonis harus segera kolostomi ya. Artinya saya harus dipasang kantong pembuangan di mana saya nggak bisa melakukan pembuangan BAB secara normal lagi seperti orang normal. Kemudian juga saya harus di kemo. Dan pada saat itu saya memang betul-betul kondisi yang sangat berat lah. Mudah-mudahan dengan obat dari Sensei Ali yang ini bisa bermanfaat dengan buat orang tua saya, buat bapak saya, dan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin juga punya penyakit yang sama, keluhannya adalah sakit kanker atau yang lainnya, boleh silakan datang kemari ke Sensei Ali yang ini di Perumahan Anggrek Mas 1 Blok E nomor 5 ya. Di sini pun harga obatnya sangat terjangkau ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Yang namanya upaya kita bisa mencoba aja kemana aja, mau ke dokter boleh, mau ke Sensei boleh, atau kemana silakan, tapi intinya mana yang bermanfaat itu yang kita coba gitu loh. Dan saya sudah merasakan, jadi saya juga memberikan testimoni ini kepada teman-teman untuk memberikan semangat. Kadang-kadang kita waktu divonis kanker itu luar biasa ya. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan suatu saat di video yang lain dokumen-dokumen yang saya punya dari rumah sakit, apa kondisi hasil labnya, kemudian apa kondisi dokternya ya, biar teman-teman tahu seperti apa kondisi penyakit saya ini gitu. Jadi saya itu penderita sakit kanker usus besar ya, dimana saya waktu itu gejalanya BAB yang nggak pernah berhenti. Hingga hari ini pun saya masih BAB, tapi sudah lebih jauh berkurang. Kalau dulu itu saya bisa sampai di atas 50 kali sampai 100 kali per hari non-stop terus begitu, dan sampai saya nggak bisa makan, nggak bisa apa lagi gitu. Dan saya menyusut ya, dari berat badan saya dari 90 kilo turun ke 70. Bisa katakan dalam beberapa bulan ya, 3-4 bulan saya habis badan saya karena saya nggak bisa makan sama sekali gitu. Ini berkat minum obat dari herbal ini saya merasakan ada kemajuan. Bukan hanya obat Sensei aja ini yang saya konsumsi, tapi juga saya ditambahkan dengan akar bajaka, dengan sarang semut, intinya dengan herbal ya. Saya juga minum jus-jus buah-buahan yang bagus mengandung untuk antioksidan tubuh ya. Jadi buat orang kanker ini kan banyak tantangan ya, nggak bisa makan manis, nggak bisa makan daging-daging lagi ya. Kita harus berubah lah, termasuk tidak merokok, karena saya dulu adalah perokok berat. Sejak saya divonis kanker ini saya berhenti gitu loh. Mudah-mudahan sakit orang tua saya ini juga bisa disembuhkan dengan obat dari Sensei Ali yang ini ya. Ya itu aja mungkin dulu. Ini obatnya ya. Dengan ini untuk paru-paru, ya kita jaga paru-parunya. Ini untuk level bisa tidur. Ini panas malam. Ini yang untuk Ini sama kayak saya lah ini. Iya.
Ini 2 kali. Sekali makan ini 4. 4. Ini 2 kali aja. Iya, 1 hari 2 kali. Semua sama 2 kali. Tapi kalau makan lebih boleh kan? Kalau memang merasa kayak aku kemarin tuh loh. Iya, nggak masalah, lebih nggak masalah sih. Jangan dikurangi. Dikurangi tenaga obat itu kurang. Iya. Coba ini kan herbal kan. Kemarin mertua bagaimana? Siapa? Orang tua tuh. Iya, mertua awal sih ini ya, kata dia ada kemajuan dari yang awal, tapi setelah itu saya nggak tahu lagi, nggak ini lagi. Kemarin dia untuk apa ya? Kemarin obat apa kemarin? Saraf kejepit. Bukan saraf kejepit, dia sakit kayak sesak juga gitu loh. Kemarin kan harus. Kemarin udah agak bagus katanya. Tapi Iya. dia bilang mau datang nggak jadi, nggak. Belum sempat lagi. Belum sempat karena sih. Makanya gini loh bang. Kalau kita berobat, aku kasih tahu jangan gantung. Mau berobat itu kan obat sebelum habis kita sambung beberapa bulan gitu kita sambung. Nah, jangan kadang-kadang orang kan gini udah agak baik berhenti, jadi udah datang lagi penyakit baru makan lagi. Itu panjang loh. Iya. Panjang tak tuntas. Iya betul. Itu. Ini bisa tidur. Ini 600 ya. Ini berapa semua jadinya? Jadi 600 ya? Iya, 600. 600 ya. Itu aja. Oke, teman-teman yang ini sisi aliang ya. Nanti nggak bisa dia BAB, dia kalau makan ini nanti dia pasti bisa. Kalau untuk pantangan gimana pantangannya? Pantangan itu yang kalau cabai kalau bisa Kurangin dikurangi. Jangan Cabai, terus apa lagi? daging nggak usah lah. Makan ikan aja. Daging jangan. Apalagi daging kambing ya, itu lebih parah. Jangan ya. Nah, itu jangan lah. Itu berbahaya, itu daging kambing lebih parah. Kalau daging Makasih lah. Niko. Boleh nggak bisa sikit-sikit boleh. kadang-kadang cuma sekali aja kalau di pesta. Kalau beli kami jarang beli. Tapi kalau di pesta, ini kan Sekali-sekali nggak masalah. Ini nggak ada masalah. Nanti tidur pun udah makan pun tidur pun udah gampang. Bapak makan obat itu yang nomor 30 itu nanti dia BAB-nya pun gampang. Orang udah 1 minggu itu yang nggak bisa BAB dia makan itu 2 hari aja udah keluar kok semua. Saya biasanya paling memang 2 hari. Karena saya biasa tiap hari. Jadi kalau nggak keluar saya jadi merasa nggak enak. Jadi akhirnya 2 hari baru 3 kali keluar. Ya karena dia gini loh, ini karena dia nggak bisa BAB itu dia panas dalam. Jadi dia mau BAB itu susah itu, agak keras dia pertama keluar itu. Jadi dia mau tekan dan susah. Tapi kalau dia makan itu nanti dia keluar. Terus ini kalau mau tanya, kira-kira kalau kayak bapak ini pengobatannya berapa lama nih? Kalau untuk kayak gini, sistemnya dia gimana nanti? Gini aja dulu kita coba sekarang gini dulu, makan dulu, makanya aku bilang makan dulu berapa hari kita tengok berapa dulu. Telepon aja kasih tahu aja. Nggak perlu datang pun nggak masalah, di kontak aja, telepon aja. Iya. Nah, telepon aku kan kasih tahu aja. Nggak apa-apa. Jadi kita nanti tengok perkembangannya. Oke. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya video kita hari ini. Nanti next time kita ada waktu kita bisa ngomong dengan Sinsi Aliang lagi. Saya berbagi ini buat teman-teman khususnya para penderita kanker yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, khususnya di Batam mungkin bisa ke sini ya, karena saya sudah merasakan manfaatnya juga. Ya ini testimoni dari saya pribadi nih, ya.